Sesudah Jepang masuk ke Hindia Belanda pada Maret 1942, banyak orang-orang Belanda dan Indo ditawan atau diinternir. Laki-laki dewasa ada yang dibawa ke Thailand untuk dipekerjakan membuat jalur kereta api, sedangkan untuk wanita dan anak-anak dilokalisir pada suatu tempat. Sedangkan kamp untuk wanita dan anak-anak berada di sebelah barat Jakarta, yakni di Cideng. Kamp ini dikelilingi gedek dan kawat berduri. Jumlah interniran mencapai 10.000 orang. Bahkan istri dan dua anak Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mock pernah ditawan di tempat ini. Komandan kamp Jepang waktu itu, Kapten Kenichi Sone, akhirnya dihukum mati oleh Belanda karena kekejamannya. Kamp Cideng ini terletak tepat di kompleks bekas perumahan mewah orang-orang Belanda di wilayah Tanah Abang. Sebelah timur kamp berbatasan dengan jalan yang menuju Tanah Abang Bukit, sekarang Jalan Abdul Muiz. Di sebelah utara berbatasan dengan tangsi militer Jepang yang sekarang menjadi asrama pasukan pengawal presiden, sampai Kali Sodetan yang sekarang terletak di sisi Rumah Sakit Tarakan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kali Cideng dan tangsi polisi, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Gang Thomas. Di setiap jalan keluar masuk ke kamp itu dijaga oleh petugas yang gerbangnya ditutup dengan kawat berduri. Walaupun demikian, orang kampung dan para penjual sering dapat masuk keluar tempat itu untuk menjajakan dagangannya dan sekaligus menukar dengan barang-barang atau barter milik para tawanan. Penghuni kamp itu, selain dari orang Belanda yang memang tinggal di Jakarta, juga orang Belanda yang berasal atau dipindahkan dari beberapa kamp lain di Pulau Jawa. Tujuannya agar mudah diawasi secara efisien dan efektif. Pada masa pendudukan militer Jepang, banyak rumah dan bangunan yang dulu dimiliki oleh orang Belanda diambil alih untuk kepentingan militer Jepang, termasuk rumah-rumah mewah di beberapa wilayah Jakarta. Selain menahan dan mengisolasi, fungsi kamp itu sebenarnya juga melindungi orang Belanda, Eropa, dan Indo lainnya dari kemarahan orang Indonesia dan sekaligus sebagai bagian agitasi pihak sekutu. Selain diisolasi dalam kamp perlindungan atau kamp tahanan itu, sebagian orang Belanda dan orang Eropa lainnya, khususnya perempuan muda, ditempatkan di beberapa rumah mewah lainnya di luar kedua wilayah itu. Mereka umumnya kemudian menjadi gundik piaraan para komandan tentara Jepang. Selain itu, para perempuan bule itu juga ditempatkan di beberapa hotel di bilangan Jakarta. Para penghuni kamp itu umumnya adalah anak-anak di bawah umur 17 tahun dan orang tua di atas umur 60 tahun. Kamp itu lebih banyak dihuni oleh kaum perempuan. Mereka diharuskan mendaftarkan diri dan juga membayar uang perlindungan. Sedangkan lelaki Belanda atau orang Eropa yang berusia di atas 17 tahun dan di bawah 60 tahun telah digiring ke kamp interneran yang tersebar di berbagai tempat di Pulau Jawa. Sebagian dipekerja paksakan sebagai remusa, sebagian lagi dijebloskan ke berbagai penjara yang dulu dibangun oleh orang Belanda. Setelah Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, pola makan para tawanan mulai membaik dengan adanya buah-buahan, gula, roti, dan nasi. Makanan datang dari dapur umum pusat yang diawaki oleh orang-orang dari batalion ke-10, kemudian oleh orang-orang yang tiba dari kamp Cimahi. Selain itu ada kompor minyak tanah yang dibagikan dan semua orang harus memasak sendiri.
camp ini sering terjadi kekurangan air yang parah. Akibatnya mereka harus mengambil air dari kapal tanker di pintu gerbang. Sistem saluran pembuangan kondisinya juga sangat buruk, yang menyebabkan bau busuk di dalam camp, yang bisa tercium sampai keluar camp. Dengan bantuan para insinyur, sistem pembuangan limbah dapat diperbaiki. Pada 17 Agustus 1945, kotak pertama berisi obat-obatan masuk ke camp yang berasal dari persediaan tentara Jepang. Suntikan vitamin diberikan kepada para tawanan. Mereka yang sakit parah dipindahkan ke rumah sakit di kota. Pada bulan Desember 1945 ada bioskop yang dibuka 2 kali seminggu. Kadang-kadang orang yang ditawan ada yang pergi ke bioskop di luar camp dengan pengawalan bersenjata. Sedangkan pendidikan untuk anak-anak tidak memungkinkan sampai akhir tahun 1945 karena tidak adanya buku dan kertas. Selama musim hujan berlangsung, camp tersebut bagikan suatu kolam lumpur yang besar. Evakuasi terakhir dari camp ini tercatat pada bulan Februari 1946. Setelah kemerdekaan dan agresi Belanda, perumahan di kamp bekas tawanan Jepang itu kembali dihuni oleh orang-orang Belanda dan Hindu. Akan tetapi, setelah pemindahan kekuasaan tahun 1949 dan setelah pengambil alihan perusahaan asing atau nasionalisasi perusahaan asing tahun 1957 hingga tahun 1958, banyak penghuni di wilayah tersebut keluar dan pulang ke tanah airnya. Rumah-rumah yang kosong itu selain dijual juga banyak yang kemudian dititipkan dan bahkan diambil alih oleh kalangan militer mantan tentara Kenil, dan sebagian dijadikan sebagai rumah perwira TNI. Oleh sebab itu, sampai tahun 1970-an, beberapa penghuni di sebagian wilayah bekas kamp Cideng itu masih dapat ditemukan orang-orang yang berasal dari etnis Manado dan Ambon.